Banyak yang mengatakan bahwa Serie A kali ini bangkit kembali dengan hadirnya Jose Mourinho. Kelasnya Dybala aja masuk ke Roma sambutannya udah kayak kaisar. Lu bisa bayangin nggak berarti kelas Roma tuh kayak apa? Wajar lah kalau euforia Roma begitu luar biasa menyambut Dybala. Ini pemain nggak main-main gitu. Ini bukan kaleng-kaleng nih pemain ini. Makanya gue bilang, gue paling nggak suka sama Jose Mourinho. Beneran. Kenapa? Lu kayak Justin nggak suka Jose Mourinho? Bukan. Tapi kalau saat ini sebetulnya Liga Italia nggak jauh-jauh banget sama Liga Inggris. Nggak jauh. Nggak jauh. Nomor 4 Juventus. 4 Juve. Iya. Wih, Juventus ini ngamuk nonton ini pasti. Ya mohon maaf gitu. Gua nggak yakin, bener-bener nggak yakin dengan Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Tapi dalam kehidupan semuanya tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kali ini gue akan membahas bagaimana Serie A. Apakah Juventus akan menjadi juara? Apakah Milan menjadi juara? Ataukah Roma yang akan menjadi juara? Kali ini gue bersama dengan Hadi Gunawan. Apa kabar bro? Siap, alhamdulillah baik Tio. Jadi Romanisti nih? Bukan ya? Ketawa nggak enak ya? Jauh kayaknya. Oh jauh, baik. Yang kedua pasti Interisti. Pasti. Bajunya sesuai. Bajunya. Bajunya sesuai. Wit, sehat Wit? sehat-sehat. Ya ini menarik ya. Banyak yang mengatakan bahwa Serie A kali ini bangkit kembali dengan hadirnya Jose Mourinho. Boleh dong gue bilang kayak gitu? Gimana Wit? Bisa. Karena ya kita tahulah kualitasnya Mourinho seperti apa gitu ya. Levelnya itu kan ya mungkin kalau kemarin kita lihat dia ke Roma kita sendiri kaget kan. Kok ke Roma sih? Kok begitu? Iya kan? Iya. Pasti kita bertanya-tanya kenapa ke Roma. Tapi kayaknya sih Mourinho melihat ini sebagai tantangan gitu. Ya. Roma udah bertahun-tahun nih nggak pernah juara nih. Ya, Ya kan? 2001. Kemudian dia datang dengan segala kontroversinya, gue yakin sih pasti Romanisti kemarin juga ada yang seneng, ada yang di pertengahan musim marah-marah. Nangis gua. Ya kan? Nangis. Nah, tapi lihat hasilnya. Ya, Juara kan? Ya. Juara Conference League. Lu Nah, ngomong gini karena Tio atau gimana maksudnya? wah, Ini kenyataan. enggak dong, kenyataan dong. Ini juara. Gue tuh antara nangis tuh antara senang, sedih, terharu, campur jadi satu. Dan nggak percaya gua. Gitu. Ya wajar nggak percaya benar. Kayak Dybala bisa datang juga kayak tentunya ini buat gua luar biasa buat Roma. Nah, ya kayaknya sekarang sih dengan kemarin udah juara Conference League, manajemen Roma juga sudah semakin percaya gitu dengan Mourinho ya. Ya. Ini kayaknya orang yang tepat nih. Makanya kayak begitu lah sekarang nih di bursa transfer. Mungkin salah satu yang terbaik lah manuvernya di bursa transfer ya. Dengan Dybala, dengan Matic. Lo bilang menggeliat, ini 90 kan bagus ya. TV gede juga di Indonesia, CT juga ngambil tuh semua pertandingan dan ini membuat orang jadi tahu Liga Italia. Tahun 2020 ini apakah masih jauh dari Serie A, dari Liga Inggris atau dari La Liga nggak sih? Kalau hegemoni pasti nggak sebesar di tahun 90-an ya atau tahun 2000-an di mana Liga Italia sangat luar biasa ya. Tapi kalau saat ini sebetulnya Liga Italia nggak jauh-jauh banget sama Liga Inggris. Nggak jauh? Nggak jauh. Jauh lah. Secara sharing, gajinya juga jauh. Wah, kalau ngomongin gitu maksudnya secara sharing rating di TV pun sebenarnya nggak jauh. Liga Italia masih ngelawan benar-benar sebenarnya ya. Tapi yang pasti memang apalagi sekarang banyak pemain-pemain bintang juga masuk ke Liga Italia itu sesuatu yang luar biasa menurut gua sih kayak gitu. Iya. Kalau gue lihat sih yang ya mungkin kalau dari segi apa yang Tio bilang tadi masih tertinggal gaji, kualitas Pasti pemain bintangnya. Tapi Dan mungkin pemain ampas yang datang. Tapi pemain ampas ada juga pemain baru nih, baru yang datang, pemain bintang-bintang baru, calon baru, dan mereka melirik klub-klub Italia bukan ke klub Inggris, bukan ke klub Spanyol. Kenapa mereka milih Italia menurut lo? Iya, kalau atau menurut karena gua, gajinya besar, atau karena tidak banyak saingan? Kalau di Liga Inggris kan saingannya banyak banget tuh. Itu salah satunya kalau gue pikir. Mungkin mereka berpikir bahwa Liga Italia ini lebih terbuka lah ininya, persaingan buat mereka mendapatkan tempat gitu ya. Karena kalau di Inggris saingan mereka ya pemain-pemain terbaik lah sekarang. Yang ya kita harus akui gitu. Semua pemain terbaik dunia ya adanya di Liga Inggris gitu. Apalagi setelah Ronaldo dan Messi meninggalkan Spanyol gitu ya. Tapi ya sekarang kita lihat cukup menggeliat nih dengan bintang-bintang baru di Liga Italia. Yang gue lihat sih terutama apa yang dilakukan sama Inter sama AC Milan gitu ya, mendatangkan beberapa pemain yang kita sebetulnya nggak tahu nih ini siapa sih pemain ini. Tapi ternyata ya mereka bisa tampil baik dan gue yakin sih nanti ya akan menjadi bintang masa depan sih. Lo sebagai Milanisti kaget nggak kemarin juara? Iya, kaget. Dikasih. Bukan dikasih dong. Tapi kaget. Karena gue pikir ya AC Milan itu bukan tim terkuat sih kemarin sih. Di atas kertas ya. Karena Inter Milan lebih bagus.
Juventus lebih bagus kualitas timnya. Kita bisa juara ya. Napoli. Mungkin kebetulan kali, Wit. Nah, Itu dia maksud gua. Ini tadi Enggak, soalnya secara pemain juga kan nggak lebih baik dari Inter atau Iya, Juventus, dan materi pemain dari Milan juga kan so-so iya. sebetulnya. Kalau dibilang kebetulan, ya susah juga ya. Mungkin ini jawabannya mungkin AC Milan adalah tim yang paling sedikit membuat kesalahan. Dah itu aja. sama ada Ibra ya. Sama Mbak Itu Sana, pengaruh juga ya? Ada Ibra juga. Ya karena kita lihat di beberapa pertandingan terakhir ketika mereka susah kebobolan gitu ya. Mereka nggak Inter, kita lihat yang kipernya Stefan Radu. Ya. Itu kan satu kesalahan fatal gitu. Itu yang nggak dilakukan sama Milan, dan konsistensi itu yang akhirnya membuat Milan menjadi juara gitu. Dengan kualitas tim yang sebetulnya ada di bawahnya Inter, Juventus. Yang kejutan memang Juventus sih. Nggak nyangka dia bisa semelorot itu gitu ya kemarin ya. Ya. Karena ya kualitas timnya kita lihat. Allegri mungkin ya faktor ya. Iya, makanya ini kalau untuk musim ini gue juga nggak yakin nih dengan Juventus nih. Oke. Dia pemainnya bagus. Tapi kalau pelatihnya masih kelas dinosaurus gitu susah juga. Ini mungkin teman-teman pada nggak tahu ya, dulu gue pertama kali ketemu itu tahun 2003-2004 ya Bet ya. Iya. Itu kita siaran di satu TV, pertandingannya busuk. Iya. Selalu ya. Selalu. Dikerjain kita ya. Iya. Jadi pertandingannya antara pertandingan Perugia lawan apalah gitu. Nggak pernah dapat Inter bro. Juve, Inter, Roma, Milan nggak pernah. Tapi gue dikasih berdua terus. Ternyata setelah itu kita naik ya. Iya. Dikasih Juve terus. Justru kita belajar gitu ya, belajar banyak. Karena kan kalau timnya jelek, kita mau ngomong harus banyak baca nih. Ya kan? Iya. Nggak mungkin kita datang Harus udah. banyak ngulik. Betul. Justru karena pertandingan jelek, orang pengen tahu ini apa sih isinya. Gitu. Iya, betul, Nah, betul. gue pengen ini ya. Tadi kita sempat kebahas secara keseluruhan Liga Italia. Roma dulu deh. Mas Roma datang banyak banget free transfer. Lo lihat ini kecerdikan manajemen atau karena faktor Mourinho? Kalau menurut gue nggak juga ya Mourinho menjadi satu barometer atau magnet yang membuat pemain itu pengen main ke Roma. Tapi memang kalau menurut gue sih kesempatan buat menambah jam terbang atau menit bermain di Roma itu lebih terbuka kalau menurut gue saat ini ya. Persaingan tidak ketat. Persaingan tidak terlalu ketat seperti misalkan Milan yang menjadi juara bertahan atau misalkan Inter atau Juventus. Tapi menurut gue di Roma tuh membuat kesempatan banyak pemain untuk bisa tampil lebih ini. Misalnya kayak Dybala siapa sangka bisa tiba-tiba masuk ke Roma yang orang bilang misalnya faktor Mourinho. Enggak juga menurut gue sih, Enggak ya? Enggak juga menurut Kalau gue. pelatihnya misalnya bukan Mourinho pasti nggak mau. Enggak juga lah. Soalnya menurut gue di Roma saat ini benar-benar banyak orang atau pemain yang benar-benar menginginkan salah satu tempat lah, posisi yang bisa menjamin dia untuk bisa tampil reguler. Kalau menurut gue sih seperti itu. Mungkin kalau Mourinho, kalau gue bilang mungkin ada perannya ya. Karena bagaimanapun juga, mungkin kita nggak terpikir ya. Dybala begitu lepas dari Juventus, kan rumornya ke Inter. Kemudian ada juga yang bilang mau ke Spanyol gitu. Itu ke Inggris. Ke Inggris. Tapi kok Roma gitu. Ya gue pikir sih si Mourinho, entah Mourinho ataupun manajemen Roma itu yang menyajikan Kalau menurut gue manajemennya yang pintar. proyek yang bagus. Proyek yang meyakinkan ya? Dybala bahwa ini tim ke arah yang benar gitu. Ya soalnya dia kalau nggak salah tuh gue lihat beritanya tuh dia mau Mourinho banyak gagalnya loh. di Spurs doang itu pun dipecat 1 minggu sebelum final. Berhasil selalu dapat gelar. Gua sebagai Mourinho fans berat ya kan. Nah kalau melihat Dybala ini, apakah masuknya Dybala dia memberi suatu harapan besar kayak juara gila itu di mana Jauh ya kalau menurut gue sih masih jauh. pesta kedatangannya itu kayaknya jauh. Dari mana jauh, bagus loh lihat. Milan walaupun Perlu belum jelasin nih. Materi Romanisti banyak fansnya Romanisti sekarang. Indonesia masih banyak. Ya, gimana menurut lo? Ya menurut gua kayak di Milan sekarang walaupun transfernya tidak terlalu banyak tapi dia sudah paten dengan formasi yang lama dan dia merasa lebih solid, dan itu gua rasa peluang dia atau Milan bukan Wiwit ya, maksudnya peluang Milan untuk bisa menjadi juara lagi sangat terbuka lebar kalau menurut gua ya dibanding Roma. Menurut gua sih seperti Jadi kalau lu lihat masih bukan Roma ya? Bukan. Saat ini masih belum Roma. Jadi Roma ada peningkatan kan? Kemarin kan juara. Kalau peluang untuk menjadi lebih meningkat performanya atau segala macam, gue sih yakin ya. Tapi kalau untuk menjadi juara belum lah. Kalau menurut gue sih ya kayak gitu. Yang jelas sih Roma lebih baik daripada musim kemarin sih. Kasih. Gue yakin sih. Dia kalau 4 besar aja harusnya bisa. Nah, 4 besar lagi. Nah itu maksud gue kan. Minimal. Dengan 4 besar kan? Minimal. Oke. Kita nanti lihat dulu nih. Mudah-mudahan Juventus
Kalau dari sisi Roma ambles lagi mungkin. Mudah-mudahan gitu kalau dari sisi Roma. Karena ya Dybala ya wajar lah kalau euforia Roma begitu luar biasa menyambut Dybala. Ini pemain nggak main-main gitu. Ini bukan kaleng-kaleng nih pemain ini. Betul. Ya dari zamannya dia di Palermo, dari zamannya dia di Juventus ya ini. Jadi di Palermo waktu itu sama Belotti kan. Sekarang ketemu lagi nih. Betul. Jadi Andrea Belotti dapat, Wijnaldum dapat. Jadi tuh kan ya, kelasnya Dybala aja masuk ke Roma sambutannya udah kayak kaisar. Lu bisa bayangin nggak berarti kelas Roma tuh kayak apa? Iya nggak? Ingat nggak waktu 2000 waktu Batistuta datang? Nah beda, Batistuta di Fiorentina mah gila. Tidak juga. Bukan, maksudnya superiornya si Batistuta di Fiorentina saat itu emang gila pas masuk ke Roma. Lihat aja ada Fabio Capello, ada siapa namanya tuh yang terbang tuh siapa namanya? Montella. Dan memang saat itu Totti dan luar biasa mereka saat itu. Dan kalau waktu itu menjadi juara dan menjadi tim besar wajar. Kalau saat ini tim pemain sekelas Dybala aja masuk Roma sambutan udah kayak kaisar Roma masuk. Jadi lo Colosseum. tetap nggak ngikut Roma Scudetto ya kayak? Bener kata Wiwit, 4 besar oke. 4 besar. 4 besar Liga Champion ya, ada peningkatan ya. Liga malam Jumat jadi Liga malam Rabu. Oke. Nah kalau satu lagi Roma nih, menurut lo bagaimana komposisi permainan Jose Mourinho? Apakah memang masih seperti dia yang terlihat membosankan, yang penting 1-0 terus bertahan? Ya nggak apa-apa sih kalau gue bilang sih. Pragmatis yang aman. penting hasil kan. Ya. Lu mau tim lu main bagus tapi terus nggak juara. Ya. Kan nggak juga. Yang penting piala pasti ujung-ujungnya ya orang bisa bilang lu main jelek. Pada akhirnya yang kecatat di Wikipedia owner siapa? Yang main bagus ada trofinya. Nggak ada. Adanya juara yang angkat trofi. Dan itu tercatat sepanjang sejarah. Nah, sebelah gue nggak setuju dengan permainan pragmatis nih. Emang makanya gue bilang, gue paling nggak suka sama Jose Mourinho. Beneran? Kenapa? Lu kayak Justin nggak suka Jose Mourinho? Bukan. Tadi lu bilang kan pragmatis itu bener. Permainan yang sangat-sangat membosankan. Yang penting kata Wiwit hasil. Itu memang benar-benar tercipta dan terlahir dari karakternya Mourinho. Tapi tetap 4 besar doang ya? Ya makanya 4 besar. Seperti itu. Dari tadi mau naikin ya? Iya, nggak bisa nih, mental mulu. Oke, kalau itu Roma. Tapi yang menarik adalah Juventus. Tadi sempat dibahas kan, Juventus nih yang lagi terpuruk, nggak juara maksud gua. Tapi dia nggak pembenahan musim ini. Gimana? Apa nggak punya uang, ataukah memang Allegri sudah cukup dengan skuad yang ada? Ya skuadnya kalau dari musim lalu ya, kalau dari skuadnya itu harusnya tim juara sih kalau gue bilang sih. Ya, setuju. Itu tim juara harusnya. Juara? Iya. Itu. Tapi nggak juara mereka? Iya makanya gue bilang tadi di awal, ini kayaknya salahnya di pelatih sih kalau gue. Allegri lo bilang? Iya, ya dinosaurus nih, pelatih dinosaurus nggak bisa ngembangin apa-apa gitu. Bukan pelatih lu, bukan pelatih Milan, iya kan? Iya kan? Iya. Juara dengan Milan. Padahal Juventus tuh di Italia itu lambangnya Italia loh. Juventus. Yes, setuju gua. Pokoknya biar bagaimanapun Juventus ada di Italia calon juara. Yeah. Dan setuju memang tahun kemarin Juventus seharusnya menjadi tim yang sangat disegani dan menjadi potensi menjadi juara. Memang kalau gue ini setuju sama Wid saat ini ya. Memang faktor pelatih sangat berperan penting untuk tidak moncernya performa dari Juventus. Kalau musim lalu ya seperti itu kalau menurut gue sih. Terus masuknya Pogba free transfer, masuknya Angel Di Maria. Kalau menurut gue ini agak sedikit membawa angin segar yang sangat luar biasa ya buat Juventus ya. Karena biar gimana pun Pogba yang pernah main di Juventus pindah ke MU terus kembali lagi ke Juventus, ini salah satu pemain yang menurut gue sangat luar biasa untuk di gelandang ya. Sampai lagi masuknya di Maria sebagai gelandang serang yang memiliki akselerasi yang sangat luar biasa di PSG kemarin pun atau di Argentina. Ini sebuah darah segar yang sangat baik sekali buat Juventus untuk bisa bertarung nanti ya, untuk bertarung melawan Milan. Tapi masalah mereka tuh lini belakang. Lini belakang mereka masih belum bagus, bro. Ya memang lini belakang masih menjadi PR ya, seperti musim lalu juga. Tapi seenggak-enggaknya masuknya tadi 2 pemain ya, itu menjadi satu pelecut dari manajemen untuk bisa mendatangkan satu pemain belakang pun yang bisa melapisi pemain-pemain Juventus saat ini. Kalau menurut gue seperti itu. Ada Vlahovic, ada Angel Di Maria. Tapi gue khawatir yang Pogba itu, dia kan cedera nih sekarang. Ya lama ya katanya. Lama. Dia kemarin. Tapi dia untung 100 juta. Jual ke MU 100 juta, balik lagi. Yang penting 100 juta. Itu benar jago banget deh, Juve. Iya kemarin Pogba udah memutuskan dia nggak mau dioperasi gitu ya. Karena dia membidik dia tampil di Piala Dunia. Karena kalau dioperasi dia takutnya sampai Piala Dunia nggak main. Cuma kan ya mungkin 2 bulan dia absen. Tapi kita kan nggak tahu nanti ketika 2 bulan dia main, lututnya itu kambuh lagi nggak gitu. Ini kalau udah kena lutut itu pemain susah gitu. Kecuali kalau dia mau operasi yang total gitu, jadi benar-benar sembuh. Nah itu opsi itu nggak diambil sama Pogba.
Tenang bro, treatment di sana beda sama di Di sana benar-benar di fisioterapi benar ya. Kalau gue sih khawatir gitu, kalau misalnya Pogba nggak bisa tampil, nggak bisa perform di kemampuan terbaik, bahaya nih. Karena ya musim kemarin lini tengah Juventus juga kedodoran. Menurut gue nggak ada gelandang Juventus yang kemarin tuh layak memakai baju hitam putih itu nggak ada. Tapi teman-teman Juventus ini juga bilang ini pelatihnya katrok nih, pelatihnya harus diganti. Apakah memang tidak pantasnya Allegri memegang? Kalau menurut gue setuju ya. Allegri kan sebenarnya pelatih yang tidak terlalu sukses juga, sukses banget di Italia. Jadi masuknya ke Juventus sebenarnya agak menyalahi kodrat Juventus sebagai tim yang selalu memiliki pelatih-pelatih kelas dunia ya. Seperti dulu Trapattoni atau misalkan Marcelo Lippi atau misalnya Fabio Capello. Memang masuknya Allegri agak sedikit mencoreng lah kalau menurut gue. Setuju sama Wiwit bahwa pelatih ini sebenarnya tidak terlalu berkelas lah untuk masuk ke Juventus. Dulu? Iya, kurang. Jangan pakai hati ya, lu kan kesel banget sama Allegri dulu. Ya kita nggak bisa mengelak bahwa Allegri pernah membawa Milan juara. Juventus juga juara berkali-kali sama dia. Ya cuma tapi timnya Conte. Nah, timnya Conte. Waktu di Milan juga kita lihat timnya kayak apa. Itu autopilot juga juara gitu. Autopilot? Iya. Jadi main pakai kaki kiri semua aja ya. Orang ada Ibra, Cassano, Pato, segala macam tuh ya. Nah ini ketika dalam kesulitan kemarin, ini sayangnya gue nggak ngelihat Allegri ini melakukan sesuatu yang revolusioner gitu untuk membantu timnya keluar dari kesulitan. Ketika dia dalam posisi tertinggal misalnya, dia nggak berani udah masukin penyerang banyak-banyak gitu. Tapi malah terlalu hati-hati, malah masukin gelandang bertahan, masukin back gitu ya. Kemudian apalagi kalau udah unggul. Kalau udah unggul, naluri bertahannya tuh kelihatan banget gitu. Sayang banget gitu karena sebetulnya Juventus potensinya lebih besar dari itu kalau menurut gua dengan timnya. Iya. Betul, apalagi musim sekarang. Dia cuma beli Bremer yang Pogba, duit ya? Di Maria, tapi kita harus hitung juga Federico Chiesa nanti sembuh. Oh iya. Ya kan? Chiesa, itu dia buat Di Italia juara bro. gitu. Juara Liga Eropa ya. Sayap luar biasa itu. 3 itu Di Maria, Chiesa sama Vlahovic itu udah teror bener itu sebetulnya. Kalau bisa lawannya berarti Zaniolo, Tammy Abraham, Paulo Dybala ya. Kok balik lagi ke situ ya? Tapi ini sih ya, maksudnya tipikal pelatih Italia itu memang kalau setelah unggul memang agak sedikit bertahan. Dari dulu kan seperti itu. Memang Allegri mewarisi karakter-karakter pelatih Italia lah, seperti itu sih. Catenaccio ya. Catenaccio. Yang penting menang. Menang. Nah, terus kalau melihat dari Juve saat ini, tadi yang lu udah bilang kan beberapa pemain masuk. Bagaimana komposisi sekarang nih? Apakah mereka front line untuk menjadi juara atau seperti itu? Iya, sekali lagi ini tim yang harusnya sih tim yang dibentuk buat jadi juara sih kalau gue bilang. Ya karena mau apa lagi, Pogba di situ, Di Maria, masih ada Vlahovic. Di belakang ya mungkin kehilangan si De Ligt ya, tapi Bremer masuk. Bagusan Bremer ya? Bremer salah satu back Torino terbaik ya? lah di Italia dalam beberapa tahun terakhir. Ya harusnya ini tim yang bisa bersaing lah dengan Inter, dengan Milan. Apalagi kalau Chiesa bugar ya. Iya, apalagi kalau Chiesa bugar itu harusnya sih ya. Ini ada perbaikan lah harusnya dengan musim kemarin. Tapi kalau Pogba ada sih dia bisa diandalkan di tengah ya. Kalau nggak ada? Iya, kalau nggak ada ini percuma. repot. Makanya gue bilang kalau nggak ada ya sama aja Juventus kayak musim kemarin. Siapa yang main? McKennie, Rabiot, Locatelli. Locatelli ketahuan banget, kayak expose banget kemarin. Dia nggak bisa apa-apa gitu kalau misalnya ada di tim besar, dia semua bergantung pada dia gitu. Dia benar-benar tertekan dan nggak bisa keluar nih kemampuan terbaiknya yang dia tunjukin di Sassuolo. Nah kalau nggak ada Pogba cedera lama gitu ya, apalagi kalau sampai kambuhan nanti. Ya udah lini tengahnya kalau nggak datengin pemain baru lagi sih sama kayak musim kemarin. Berarti kalian sepakat Juve 4 besar ya? Ya, mungkin 2 besar bisa kalau itu. Kan 4 besarnya udah di si Roma. Oh iya. Roma. Berarti Juve race to champion ya? Iya, race to champion. Oke, gua AS Milan juara bertahan nih. Milan nggak terdengar. Betul. Gue lebih suka Berlusconi dulu ya. Di zaman transfer ya? Yes. Beda bro. Sekarang beda. Gimana? Menurut lo gimana? Kalau Berlusconi dulu kan memang ingin menampilkan satu kejayaan di luar Juventus. Kalau dulu kan orang Italia bilang Italia adalah Juventus. Nah, makanya Berlusconi tampil untuk mengubah itu, mendobrak tradisi itu. Makanya dia beli jor-joran kan, misalkan dulu Baston atau Gullit sejak tahun 80 Tapi utangnya banyak. Iya, perputarannya. Itu memang banyak. Tapi setelah mundurnya Berlusconi sebagai presiden Milan memang agak sedikit berkurang ya. Iya. Emang ini sih harus diakuin memang pelit sih. Manajemennya pelit. Iya, kita lihat. Iya bener. Pemain yang diincar dari musim kemarin, Renato Sanchez, Botman. Kejadian nggak ada. Botman disalip Newcastle.
Sanchez sekarang kayaknya mau disalip PSG, ya kan? Ya kalau soal bicara pelit gitu. Tapi kayaknya Milan arahnya udah emang bukan Berlusconi lagi, udah bukan kayak Berlusconi lagi, udah manajemen yang benar-benar hitung-hitungan gitu dalam pengeluaran uang. Tapi Florenzi dibeli. Tapi kan murah, cuy. Ya murah. Tapi Karena bisa- udah gak dipakai di rumah. Tapi bisa ini juga sih ya, Wid. Sorry to Maksudnya, say. bisa jadi mereka juga udah pede dengan komposisi yang ada saat ini. Bisa jadi Ya. loh. Misalnya kan biar gimana pun dia kan juga tim juara. Ya, Seperti itu. Sama depannya kan banyak nih ya. Kalau kita lihat musim lalu tuh kalau nggak salah ada Giro, Giro, Ibra, Ibra. Rafael Leo. Ya. Sekarang ada si siapa tuh? Divock Origi. Divock Origi. Iya. Nah, itu penting nggak nih Divock Origi pembelian tepat? Karena dia jarang banget main juga di Liverpool. Penting sih kalau menurut gua dari segi usia, dari segi stamina gitu ya untuk menjadi pelapisnya si Giro atau Ibra. Kita nggak tahu nih Ibra bisa main lagi apa enggak, orang dengkulnya udah disedot-sedot gitu ya. Kan udah somplak lah itu jadi dengkulnya itu. Tapi itu benar kok. Maksudnya harus ada pelapis tuh benar. Saat itu memang biar gimana pun satu tim kalau cuma bermain satu orang sendirian di depan, wah apalagi dengan usia yang Ya. tua dan juga kondisi fisiknya Iya. tidak terlalu bugar lagi, ada Origi ya pasti. Ya, apalagi dia main di Sangat 3 kompetisi ya, membantu. Serie A, Coppa Italia, Iya. sama Liga Champions ya. Champion, Itu betul, luar biasa betul. itu. Ya. Nah ini untuk balik ke Eropa lagi kayaknya Italia belum ada ya yang bisa ya. Ya selain Iya. selain gue bahas Roma juara di kasta ketiga, Betul, di luar itu kayaknya Italia koefisiennya menurun. Betul, agak berat sih kalau untuk bicara Liga Champions. Ya. Bahkan Inter Milan dengan Juventus lah yang materi timnya paling berpengalaman gitu ya. Ya. Dengan tim-tim pemain-pemain yang paling matang gitu, itu aja nggak bisa bersaing kalau menurut gua dengan Spanyol, dengan Inggris, dengan Bayern Munchen apalagi, Wah, dengan PSG. Ampun. Ampun-ampunan dah kalau ya mungkin Milan Italia harus bergantung pada nanti hasil undiannya kayak apa gitu. Tergantung drawing. Tergantung drawing nanti Tapi kalau sebagus-bagusnya dulu menurut gua tetap terlalu berat. Kalau Italia saat Siapapun ini. lawannya di Siapapun grup. lawannya, Ya. terlalu berat semua. Oke, itu kalau kita udah bahas 3 tim. Nah, Napoli gua angkat karena apa? Gua lihat Napoli hancur. Kehilangan Koulibaly, Betul, kelar. hancur. Kehilangan Dries Mertens, kelar. Kehilangan Insigne. kelar. Jadi kayaknya 3 pemain penting Udah. hilang. Jadi gua nggak bahas. Iya. Jadi bukan 4 besar menurut gua. Enggak, kalau Menurut itu, gua ya. Enggak, kalau itu setuju gua. Iya, setuju Ada gua 3 juga. pemain penting kan? Iya, ya kayaknya udah nggak niat lagi gitu, udah Ya. gagal-gagal terus nih ya beberapa tahun terakhir ya akhirnya udah kayak frustrasi gitu ya udah ini Insigne lepas, Ya. Mertens lepas, Dan gak ada pergantiannya ya. nggak ada pergantian, ya ada pergantian mungkin tapi pemainnya kita nggak ini. Transfernya nggak niat kalau menurut gua saat Ya. ini. Apa mereka nggak punya duit karena memang resesi? Bisa jadi kalau menurut gua sih. Bisa Punya jadi duit nggak ya? ada duit. Karena kayaknya Juve sama Inter aja nggak Nah jor-joran. itu, misalnya sekelas Juve yang menurut Ya. gua paling kaya sebetulnya Ya, di ya, Italia aja, Milan atau misalkan Inter aja transfernya biasa-biasa aja. Apalagi Napoli yang bisa dibilang apa namanya klub yang secara keuangan juga nggak terlalu oke-oke banget lah di Italia. Apalagi dari Italia Selatan yang terkenal nggak terlalu sejor-joran dari Italia Utara seperti itu. Nah kalau Inter gimana Inter di? Kalau menurut gue Inter pembelian saat ini nggak juga terlalu oke-oke Lukaku balik banget. lagi. Nggak jelas deh Lukaku ini bener-bener nggak jelas. Tapi walaupun Lukaku balik lagi, menurut gua Lukaku tuh sebenarnya striker yang buas loh sebenarnya. Iya. Itu sebenarnya striker yang harus diwaspadai. Dia Iya. mempunyai kekuatan yang sangat Iya. luar biasa di awal-awal Iya. Serie A kita lihat kan. Tapi memang pasokan dari tengah atau dari lini-lini lain terhadap dia memang harus bisa dimanjakan. Kalau enggak selesai juga. Jadi Inter menurut lo bagaimana nih musim ini nih? Tetap bisa bersaing di 3 besar lah. Oh berarti kalau di Tetap 3 Roma besar- di bawah menurut gua. Iya, Roma di bawah. Kalau maksud gua, berarti lu lebih menjauhkan Juve ya daripada Oh iya, Inter ya? Juventus. Milan dan Juventus menurut gua bertarung di Adi Gunawan Juventini ternyata terbuka di T10 TV ya, Adi Gunawan Juventini. Kalau menurut lo, Inter? Inter sih ini ya, kalau gue bilang ya kemarin dia salah satu yang mungkin terbaik gitu. Bahkan dalam 2 pertemuan menghadapi Milan di Liga Italia, dia dari segi permainan Iya. sebetulnya Milan kalah kok. Kalah gitu. Di pertemuan pertama 1-1, ya ketekan banget lah Milan, banyak ketekan. Inter punya banyak peluang, cuma untungnya kipernya si siapa? Tatarusanu kan ngadalin penalti. Ya. Di pertandingan kedua juga gitu. Inter sampai menit ke berapa tuh ya? 70. Sampai ketika mereka unggul 1-0 mereka masih dominan gitu. Cuman celakanya si Inzaghi pelatihnya menarik keluar banyak pemain yang Ya. pemain inti dan akhirnya Milan berbalik gitu. Kalau dari segi permainan Inter kalau menurut gue sih yang salah satu yang terbaik sih Inter. di Liga Italia. Dan Setuju, materi timnya juga gitu. Jadi mereka mempertahankan tim yang ada ya? Iya. Udah Sekarang jadi ya? satu Penambahan posisi sedikit-sedikit ya, lebih inilah. diisi 2 pemain dia. Lukaku,
Lautaro, Zeko masih ada kan di Masih. situ? Masih. Mkhitaryan sama Çalhanoğlu tuh gantian main tuh. Ya, Di belakangnya Barella, Brozovic juga masih ada di sana. Ini tim yang kalau dari segi individu Ngeri, pemain-pemainnya Masih ngeri. siap dia. Iya. Masih sangat siap. Cuman Handanovic harus diganti ya. Kan ada Onana. Oh iya, kiper baru ya. Nah, aduh gue lupa nih. Lazio, tetangga gua nih. Tetangga gua gimana tetangga gua? Tetangga gua, Lazio. Menurut lo mengganggu atau enggak? Ya untuk mengganggu kecil-kecilan sebagai terhadap tim Ya. apa menurut gua bisa lah. Benar-benar kecil-kecilan, gue juga setuju tuh. Kayak Atalanta ya berarti? Kalau untuk melangkah ke atas agak sulit. Seperti ini tadi, Ramonya berusaha transfer di tim ini aja nggak terlalu yang Ya, betul. kelihatan. Dan Justru tim juga- Milinkovic Savic mau diambil lagi. ya itu. Makanya kan, gimana? bahaya. Kalau itu cabut udah. Kelar. Jadi menurut gue ya tim itu sosok aja lah. Oke, berarti sebelum terakhir gue akan tanya prediksi lo untuk Serie A musim ini. Dan apa yang lo harapkan dari Serie A? Lebih terbuka sih persaingan, mudah-mudahan lebih terbuka gitu ya. Kalau musim kemarin kan ya kita cuma melihat Milan sama Inter lah di mungkin sepertiga kompetisi terakhir gitu ya yang bersaing di jalur juara. Mudah-mudahan sekarang Roma dan Juventus nih sampai pekan terakhir nih. Jadi mungkin di pekan 36, 37 tuh kita peringkat 4-nya tuh masih bisa jadi juara gitu loh. Kalau gue pengennya gitu. Jadi rame sampai akhir ya? Rame sampai Jangan akhir. cuma berdua doang. Betul, gitu. betul. Dan kayaknya sih kemungkinannya harusnya sih terbuka gitu ya. Kita udah bahas Roma tadi. Ya ini gue yakin sih Roma akan jadi salah satu kejutan sih. Bisa menjadi kejutan gitu. Gue nggak akan heran kalau misalnya juara gitu ya. Roma Scudetto. ya. Kalau Scudetto juga nggak akan heran gitu. Karena yang itu tadi yang udah kita bahas, Dybala segala macam. Roma juara gue botak sih. Bisa lah, juara 4 bisa dia. Roma juara gue botak. Pelontos kalau Roma juara. Benar. Penantian dari gua masih Ya. gila. Ya, kan 2001 ya. 21 tahun. Pasti dong, peringkat 4, 3, 2, 1. Prediksi, boleh. Ya Milan harusnya secara teori lebih matang lah daripada musim lalu. Kalau musim lalu juara, ya harusnya musim ini bisa juga gitu. Juara. Bisa. Karena lu pakai baju Milan lu. Ini kan ngomongin Iya, peluang kan, prediksi, boleh. bukan prediksi. Udah prediksi posisi nih. Iya, posisi. Ya udah, Milan juara berarti. Kedua Inter lagi kayaknya. Inter. 3 Roma. Gua Roma? pegang Roma. 3. Kasihan Roma banget. bahkan mungkin bisa 2 nih. Oke. Jangan-jangan. Gue demen gue. Sepatu lu berapa? Nomor 4 Juventus kalau gua. 4 Juve. Iya. Wih, Juventus ini ngamuk nonton ini pasti. Ya mohon maaf gitu. Gua nggak yakin, bener-bener nggak yakin dengan Allegri. Mohon maaf gitu. Nggak yakin ya? Nggak yakin gua. Gua khawatir malah ini begitu mereka menemui kesulitan nanti mungkin di pertengahan musim ya kayak gitu lagi Allegri. Tapi faktor Pogba ya. Kalau Pogba main fit, Kalau bahaya. Pogba fit bahaya. Karena dia di Italia ngeri. Pogba. Kalau di Maria, Federico Chiesa bisa ngecun, bisa nyetel, Ya. bahaya. Oke. Itu bisa lebih dari Kalau 4 gue sih besar. yakin ngecun. Itu versi Wit. Nah, versi Hadi Gunawan gimana nih? Nah, kalau Apa yang lo gua, harapkan dari menurut Serie A? gua, kalau Chiesa sudah bugar dan juga Pogba sudah tampil seperti yang diharapkan, Ya. ini satu komposisi yang sangat berbahaya loh. Di Maria bisa di kiri, di kanan sama Dybala, Ya. striker sudah sangat luar biasa, Pogba dari tengah, ini satu tim yang sangat menurut gua favorit untuk jadi juara. Jadi lu karena lu Juventus ini lu Sebenarnya bilang gue nggak Juventus, tapi menurut gue melihat materi pemain yang ada saat ini dengan Ya. penambahan di Maria, Dybala atau misalnya Pogba itu sangat maksud gue sangat bukan Dybala ya, maksudnya di Maria ada di Juventus dengan Pogba, menurut gue itu sangat luar biasa. Walaupun hilangnya Dybala ke Roma ya, ahai! Kaget gua. Juventus juara. ya bisa jadi juara. Oh gitu. Roma kalau menurut gue tetap keempat. Ah, lu jahat banget sama gua. Roma tuh hanya mengagetkan di bursa transfer, itu iya. juga kena free transfer atau seperti itu. Mourinho buat gue adalah pelatih yang sangat pragmatis, tidak bisa bersaing lagi untuk kondisi sepak bola saat ini. Oh, sepak bola modern dia nggak masuk lagi. Nggak bisa masuk lagi. Menurut gue tetaplah duduk di keempat. Jadi Juventus pertama, Milan kedua, Inter ketiga, Roma keempat. Wih, oke. Tapi kalau gue boleh beropini ya, gue lihat tuh justru Roma itu musim ini nih, kalau Mourinho bisa bawa juara, dia bisa naik lagi nih. Karena tekanannya nggak tinggi. Iya. Kalau dia di Madrid tekanannya tinggi. Di Chelsea tinggi, di MU tinggi, semua fans pengen juara. Kalau Roma kan santai aja fans ya. Juara, alhamdulillah nggak juara, ya udah biasa. Ya gitu. makanya nggak juara-juara tetap. Jangan dong. Gue udah seneng banget, gue nangis gue waktu di Papua lagi gue nonton. Kontraknya berapa sih Mourinho? Masih 2 tahun. 2 tahun. Berarti musim ini belum juara mungkin. Lihat aja, Wit. Tahun depan Tuh, baru kan, juara. Wit. Karena mau panjang kontrak ya. Dapat Dybalanya udah kayak dapat Maradona loh. Iya dong. Nggak Maradona juga sih. Makanya buat gua dengan Jauh. dengan tim, pemain sekelas begitu aja Roma udah sangat berbahagia.
Apalagi bisa dapat misalkan Pogba atau segala macam di Maria, yang menurut gue kualitasnya sangat luar biasa. Ya, tapi kalau berkolerasi dari omongan kita ini Serie A mau ke Piala Dunia nih. Timnas ini gimana timnasnya? Itali kan nggak main. Apakah ini menjadi satu penurunan kualitas dari sepak bola Itali? Iya sih. Lalu kan 2 kali beruntun loh. Aneh loh. Parah. Dari Euro juara loh. Iya. Itu nasib mereka di tangan sendiri waktu kualifikasi itu. Orang lawan Swiss, lawan penalti nggak masuk kan? Iya, penalti nggak masuk. Jorginho. Itu nggak perlu harus playoff kok mereka itu. Ya, juara grup juara udah grup. langsung. Cuma nggak tahu nih, aneh banget nih. Apalagi setelah itu kan juga jelek kan, juga nggak begitu bagus di Argentina yang pertandingan Amerika Selatan lawan Eropa kalah juga 3-0 ya kan. Dan ngegolin jagoan gua tuh yang ngegolin salah satunya. Iya. Ya kan, Tapi Dybala. memang Italia dari dulu kan tim yang aneh. 82 juara saat tidak diunggulkan. Rossi sedang kesuap semua segala macam. 2006 juga gitu. Calciopoli. Iya. Lagi Milan Juventus ya. Juventus dan Calciopoli dan hal-hal seperti itu. Memang Italia dari kayaknya harus ada skandal dulu di Italia. Baru juara. Italia itu memang harus dibikin sesuatu yang masa tertekan, dia akan keluar sebagai tim yang sangat luar bikin biasa. Calciopoli jilid 2 kali ya. Juve tuh bikin sama Inter ya. 82 judi, 2006 judi, ya, pokoknya suap sama aja gitu loh. Gila, judi, es bobet. Ya. Iya. Boleh. Siapa yang sangka Italia juara 2006, 82 nggak ada. Judi dilarang kata Bang Oma ya. Oke. Tentunya di atas kertas musim lalu AC Milan nggak lebih bagus dari Inter maupun Juve. Tapi mereka bisa juara karena paling sedikit membuat kesalahan. Jadi yang di atas kertas musim ini juara masih harus membuktikan lewat performa konsisten di atas lapangan. Itulah episode di atas kertas Serie A Liga Italia. Opini dari Wiwit, opini dari Hadi Gunawan. Tapi kalau opini dari gua, Roma juara, Forza Roma. Ngalahin Inter, ngalahin Milan, ngalahin Juve harus dong. Kalau udah biasa menunggu. Makasih ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu. Sama-sama Tio. Itulah episode di atas kertas kali ini. Tio Nugroho, sign out.